warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Santri-santri semuanya, anak-anak ustaz semuanya yang ustaz cintai, yang ustaz banggakan, mudah-mudahan kalian semuanya juga dicintai Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita bisa melanjutkan aktivitas kita ngaji dan belajar tentang ilmu fikih, tentang tata cara sholat dan hal-hal yang berkaitan tentang sholat, dengan tujuan mudah-mudahan ibadah kita, ibadahnya benar, sholatnya benar, sehingga ibadah kita tidak sia-sia, ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada pembahasan kali ini kita akan membahas tentang perbedaan laki-laki dan perempuan dalam sholat. Ya, walaupun laki-laki dan perempuan yang sudah dewasa, sudah balik, punya kewajiban untuk melaksanakan sholat, punya tata cara atau rukun yang harus dikerjakan, tapi ada beberapa hal yang itu tidak sama. Ada beberapa hal yang menjadikan posisi perempuan dan laki-laki berbeda. Yang pertama tentang satu, laki-laki merenggangkan siku dan lambungnya ketika ruku dan sujud, sedangkan perempuan merapatkan anggota satu dengan lainnya. Jadi kalau laki-laki itu tangannya terbuka sininya, ya, diletakkan di tempat ini, jangan ditutup, tapi dibuka, ya, bagian sininya dibuka. Jadi seperti ini, tangan jangan diangkat, tapi tangan harus ditempelkan. Nah, seperti ini, jangan seperti ini, harus seperti ini, nempel semua. Nah, ini dibuka, jangan seperti ini, jangan ditempelkan di ini, tapi diangkat dan dibuka. Nah, tapi membukanya jangan besar-besar, jangan lebar-lebar, karena kita lihat posisi di sebelahnya, biar tidak terasa sempit. Ya, jadi lihat keadaan kiri kanan. Kalau memang longgar kita buka, ya, sesuaikan dengan posisi safnya. Kalau memang posisi rapat, ya jangan terlalu besar-besar, tapi dibuka. Sedangkan perempuan merapatkan anggota satu dengan lainnya. Kalau perempuan berarti dirapatkan dia, ya, dirapatkan bagian sininya, bagian ketiaknya dan bagian depannya, ya. Itu menandakan bahwasanya perempuan harus menjaga auratnya. Itu perbedaan dari segi cara sujud. Kalau laki-laki merenggangkan sikunya, kalau perempuan sebaliknya, yaitu merapatkannya. Ya. Poin yang pertama bisa dipahami. Yang kedua, saat ruku dan sujud laki-laki mengangkat perut dan pahanya, sedangkan perempuan meletakkan perut pada siku ketika sujud. Ya tadi kalau perempuan
meletakkan perut pada siku. Jadi seperti ini perempuan. Ya, dirapatkan seperti ini. Kalau mengangkat perut dan pahanya, kalau laki-laki diangkat ininya, jangan direndahkan bagian sininya. Ya, kalau perempuan agak diturunkan. Ya, kalau laki-laki diungkukkan. Nah, diangkat perut dan pahanya. Tapi dengkulnya tetap harus nempel. Kalau diangkat tidak sah. Kenapa? Karena anggota 7 yang harus kita tempelkan di tempat sujud. Pertama jidat atau batuknya atau keningnya. Makanya hati-hati kita pakai peci. Itu tujuannya adalah dalam rangka agar tidak menutupi jidat kita, rambutnya ya. Ya, itu kegunaan peci. Terus kalau nggak pakai peci bagaimana? Tidak pakai peci bagaimana? Ya tetap sah. Yang penting rambutnya jangan menutupi jidat atau keningnya. Tetap sah. Yang penting tidak menutupi jidatnya. Kecuali kalau nggak mau pakai peci, rambutnya harus selalu pendek. Tapi lebih utamanya memakai penutup kepala. Ya, karena Rasulullah juga pakai sorban atau jubah. Ya. Kemudian kedua tangannya, buat telapak harus nempel. Berarti sudah 3 ya. 1, 2, 3. Kemudian lututnya 4, 5. Dan bagian kakinya ya harus ditempelkan. Jangan diangkat atau dirubuhkan. Rubuhkan ke belakang juga tidak benar. Kalau hidung itu hukumnya sunnah. Ditempelkan berarti mendapat pahala. Ketika tidak ditempelkan juga tidak berdosa, tetap sah. Tapi lebih utamanya ditempelkan. Itu sebagai tanda bahwasanya manusia itu adalah makhluk yang lemah, makhluk yang rendah. Tidak boleh sombong. Apa buktinya manusia itu makhluk rendah? Setiap kita sholat pasti mencium tempat itu artinya kita menyium tanah. Berarti posisi kita itu rendah seperti tanah. Bahkan ketika kita nanti mati pun juga pasti akan dipendam di dalam tanah. Itu tandanya bahwasanya kita akan kembali menjadi tanah. Kakinya juga harus nempel, jangan diangkat. Ya. Yang ketiga, mengeraskan suara pada tempat yang boleh dibaca nyaring, sedangkan perempuan merendahkan suaranya ketika sholat bersama non mahram. Berarti laki-laki dibaca suaranya terdengar kawannya, itu tidak masalah. Atau pasti imamnya membaca keras ketika di tempat-tempat yang memang itu harus dibaca keras. Seperti membaca apa misalnya? Al-Fatihah atau surat pendek. Nah, kenapa? Karena suara laki-laki itu ya bukan aurat. Berbeda dengan perempuan. Perempuan tidak boleh terdengar oleh suara laki yang bukan mahramnya atau bukan anggota keluarganya. Kecuali kalau itu sholat jamaah, semuanya adalah perempuan. Imamnya perempuan, jamaahnya semuanya perempuan, itu boleh. Ya. Tapi kalau bersama dengan laki-laki, maka suara perempuan tidak boleh terdengar. Yang keempat, jika imam salah, makmum laki-laki mengingatkan dengan bacaan subhanallah atau membaca tasbih. Sedangkan perempuan menepuk tangan, yakni tangan kanan menepuk punggung tangan kiri. Tangan kanan ini berarti nempuknya sini. Nah, kan tetap berbunyi kan? Itu. Ya. Ya, itu bukan mengingatkan imam, berarti itu sengaja mau mainan berarti kan? Ya. Tidak boleh banyak-banyak. Banyak gerakan pasti batal. Ya. Hanya isyarat saja.
Ya, pasti tanpa perempuan yang mengingatkan. Kalau laki-laki membaca subhanallah, pasti makmum sudah paham bahwasanya imamnya salah. Jangan diam saja. Namanya imam tentu terkadang-kadang namanya manusia bisa lupa atau salah. Yang kelima, aurat laki-laki antara pusat dan lutut. Pusat atau pusar ya. Sedangkan aurat perempuan seluruh tubuh kecuali muka dan telapak tangan. Ya, laki-laki itu tadi antara pusat sampai lutut. Pakai celana cingkrang, celana pendek pun kalau nggak membuka lututnya segini tetap sah. Atau pakai sarung saja, atau pakai baju, yang penting udelnya, pusatnya tidak terbuka, sholatnya tetap sah. Tapi itu sholat yang kurang beretika. Ya, sholat yang tidak sopan, walaupun sah, tidak sesuai dengan etika, tidak sesuai dengan aturannya. Kenapa? Karena yang kita panjatkan doa ini, kita ini sedang menghadap kepada Allah, Zat yang maha suci, Zat yang maha mulia, Zat yang maha luhur, maha agung. Maka kita pun harus menghadap dengan cara-cara yang sopan. Sedangkan perempuan seluruh tubuhnya harus tertutup kecuali telapak tangan dan mukanya. Kakinya tidak boleh terbuka. Bahkan perempuan pun ketika dia bercadar, dia harus dibuka. Kenapa? Karena jidatnya sini harus menempel di tempat sujud. Tapi sebelahnya sini jangan sampai terbuka, jangan sampai besar-besar. Harus pas tempat akhir ujung tubuhnya rambut sini. Tidak boleh terbuka sampai di sini. Harus pas di sini. Nah, itu. Ini untuk diperhatikan dalam rangka agar salat kita sah, salat kita diterima oleh Allah. Salatnya tidak sia-sia. Kita baca shalawat Qiblatul Qulub. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha abnani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ana bisa dipahami penjelasan Ustaz? Alhamdulillah. Akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.